Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman membaca, perkenalkan nama saya Nurhalizat dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dengan NIM akhir 025. Di sini saya akan menceritakan legenda Batu Menangis sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah keterampilan berbicara. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Di sebuah desa terdapat seorang ibu yang memiliki seorang anak yang sangat cantik. Namun, sang anak memiliki sifat dan perilaku yang tidak terpuji. Ia suka sekali menyuruh ibunya untuk melakukan apapun yang ia inginkan dan tidak pernah membantu ibunya untuk bekerja melakukan pekerjaan rumah. Suatu ketika, sang anak bergumam, sebentar lagi pasti ibuku akan menyuruhku. Tak lama kemudian, sang ibu mengatakan, "Anakku, bantulah ibu untuk cuci piring." Sang anak mengatakan, "Aku tidak mau, ibu. Nanti tanganku kotor," ucap sang anak di dalam bilik kamar. "Ibu lelah sekali, nak. Tolonglah bantu sekali ibu." Sang anak tetap tidak mau. Ia malah mengucapkan, "Aku mau di kamar saja." Sang ibu hanya bisa menghela nafas. Sudah menjadi keseharian anaknya tidak mau membantu, hanya menyuruh-nyuruh saja. Suatu ketika, sang anak memiliki keinginan untuk dibelikan gaun yang baru. Sang anak mengatakan, "Aku ingin membeli baju baru, ibu." Sang ibu mengatakan, "Dari mana uangnya? Lebih baik kamu bantu ibu untuk berjualan di pasar. Nanti setelah itu ibu akan belikan." Sang anak hanya berhembuskan nafas. Sebenarnya, ia tidak mau untuk membantukan ibunya. Akan tetapi, ia sangat ingin membeli gaun baru. Pada akhirnya, ia membantu tapi dengan terpaksa. "Baiklah, tapi nanti aku belikan baju yang baru ya, ibu." Ibu hanya berdehem. Di sepanjang perjalanan menuju pasar, sang anak hanya bisa menggerutu. Panas sekali. Udaranya sangat panas, ibu. Sampai kapan ini? Sabar, nak. Sebentar lagi akan sampai. Sang ibu mengucapkan sabar untuk menenangkan seorang anaknya. Pasar sudah dekat. Ayo jalan yang lebih cepat, ucap sang ibu. Wah, ramai sekali ya ternyata. Sang anak mengatakan tersebut ketika melihat pasar sangat ramai. Saat anak itu memasuki pasar, semua mata tertuju padanya karena memiliki fisik yang sangat cantik. Wah, cantik sekali gadis ini. Iya, cantik sekali ya. Bantu ibu, nak. Bantu ibu berjualan, nak, ucap sang ibu meminta bantuan pada sang anak. Namun, aku di sini saja, Bu, karena aku merasa panas. Aku tidak mau berpanas-panasan, ucap sang anak. Akhirnya, ibu hanya bisa merasah kepada keadaan. Mangga, silakan dibeli mangganya. Sepanjang hari, sang ibu berjualan sendiri. Sementara sang anak hanya duduk diam di bawah pohon untuk menghindari dari udara yang sangat panas. Tiba-tiba ada seorang pembeli. "Saya beli 5 mangga ya, Bu." "Oh, baik," ucap sang ibu. Sang pembeli tersebut bertanya pada sang ibu, "Apakah itu anak ibu?" Dari kejauhan sana, sang anak berucap, "Bukan, dia bukan ibuku." Sang anak malu dengan penampilan ibunya yang seperti pembantu. Setiap ada orang yang bertanya, dia akan menjawab, "Dia bukan ibuku. Aku tidak mau memiliki seperti itu. Itu adalah pembantuku." Ibunya hanya bisa berpasrah dan bersabar menghadapi anaknya tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pulang. "Ibu, aku mau baju baru," ucap sang anak kembali. Ia sepanjang perjalanan merengek meminta baju yang baru. "Iya, nak, sebentar lagi ya," ucap sang ibu dengan sabar. Saat mendekati
penjual gaun, sang penjual mengatakan bahwa, "Ini putrinya ya ibu," ucap sang penjual baju. Akan tetapi, sang anak mengatakan, "Aku bukan putrinya. Dia bukan ibuku," ucap dengan penuh penegasan. Pada akhirnya, kesabaran ibu pun habis. Ibu menangis. Tega sekali kau, nak. Ibu sudah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Tapi yang telah kau ucap itu memberikan hati ibu luka. Seketika awan gelap datang. Ibu bersumpah untuk menjadikan anaknya menjadi batu. Seketika itu petir datang. Duar. "Ibu, maafkan aku," ucap sang anak penuh penyesalan. Astaga, seram sekali. Banyak saksi mata di sekitar tersebut melihat sang anak menjadi batu. Anak itu menjadi batu. Astaga, mengerikan sekali. Dan pada akhirnya, penyesalan selalu datang terlambat. Jadi, pesan moral yang dapat diambil dari cerita legenda batu menangis ini adalah jangan sesekali menyakiti hati ibumu supaya tidak akan mendapatkan hukum karma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.